Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukrillah, amma ba'd. Sampai hari ini kita sudah mencapai pertemuan yang ke-10. Tinggal 3 atau 4 kali pertemuan lagi. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana to be an excellent trainer, lalu bagaimana menjadi to be an excellent motivator, bahkan how to be an excellent inspirator. Hari ini adalah kita akan berbincang masalah how to be an excellent preacher. Bagaimana menjadi seorang dai yang excellent, dai dengan kualifikasi excellent. Ini yang akan kita kaji pada hari ini. Atau tepatnya mungkin metode dakwah. Secara garis besar metode dakwah itu ada 3. Dakwah bil hal, dakwah bil khitabah, dan dakwah bil kitabah. Tapi hari ini kita fokus pada dakwah bil khitabah. Dakwah bil kitabah, dakwah bil hal. Kalau dakwah bil hal itu kan dakwah dengan tindakan, dengan contoh yang konkret. Kalau dengan bil kitabah itu adalah dakwah dengan tulisan, membuat karya tulis, membuat buku, membuat artikel yang intinya adalah mengajak kepada kebaikan dan kebajikan. Hari ini kita bicara masalah khusus bil khitabah. Dakwah bil khitabah itu sudah banyak dibantu kita oleh firman-firman Allah, dibimbing, ada guidance-nya, yaitu qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan maisura, qaulan sadida. Ini qaulan baligha. Ini semua adalah merupakan bagian dari dakwah bil khitabah. Bagaimana seharusnya kita melakukan dakwah bil khitabah itu. Maka sekali lagi kita guidance-nya dari sana. Teman kita tafsirkan, kita coba kita coba perjelas dengan teori-teori public speaking. Kita perkuat dengan teori-teori public speaking. Untuk bagaimana dakwah berbasis Al-Quran sudah pernah kita uraikan. Sekarang lalu bagaimana itu diperkuat oleh public speaking, sehingga kita dalam berdakwah kita lebih efektif. Itu begitu. Da'ayat dakwatan itu memanggil atau mengajak. Ini adalah da'ayat dakwatan. Kemudian untuk apa? Untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, bagaimana amar ma'ruf bisa efektif? Bagaimana nahi mungkar bisa efektif? Hari ini adalah kita bicara masalah to be an excellent preacher itu. Oke. Secara garis besar, dakwah itu di samping adalah meliputi 3 hal tadi, yakni yang terpenting adalah bagaimana kita dulu kita persiapkan diri kita sebagai dai itu punya kredibilitas, kredibel, sehingga layak untuk ditiru. Sementara yang qaulan tadi, yang bil khitabah itu penunjangnya. Jangan sampai kita itu, kata orang Jawa, jadi dai yang jarkoni, iso ujar-ujar ora iso nglakoni. Nah, tidak. Kita harus bisa melaksanakan dulu apa yang kita katakan. Kita harus konsekuen. Apapun yang kita katakan kita sudah melaksanakan. Nah, itu kredibilitas terbangun dalam diri kita. Kalau kita hanya bisa ngomongin orang sementara kita tidak menjalankan, nah disitulah akan inefektif, tidak akan bisa efektif. Mengapa? Karena kita kehilangan kredibilitas sebagai dai. Agar kita bisa berefektif, sekali lagi kita sudah menjalankan, atau credibility sudah kita bangun. Lalu capability, kita dipandang cakap. Kok cakap? Kita menguasai ayat yang kita jelaskan, kita menguasai hadis yang kita jelaskan. Kita harus cakap, dan kalau kita mengucapkan tentang sesuatu, kita coba harus tahu landasan yuridisnya, mengapa ini harus dilakukan. Disitulah kira-kira untuk memperkuat dakwah kita. Karena betapapun pintarnya kita public speaking, betapapun kita menguasai komunikasi verbal dan non-verbal yang minggu depan akan kita kaji itu, maka mubazir kalau kita tidak menjalankan. Maka sekali lagi, agar kita efektif dakwah kita, agar dapat efektif dakwah kita, agar tepat sasaran dakwah kita, kita harus
punya kredibilitas, baru kapabilitas. Kalau kita tidak capable, tidak cakap, ya juga orang akan meragukan kompetensi kita. Capability nanti larinya ke kompetensi. Kita kalau nggak dipandang cakap, maka kita kehilangan kompetensi dalam pandangan audiens kita. Audiens itu akan terpengaruh oleh kita kalau dia mengagumi. Ya mengagumi kredibilitas kita, mengagumi capability kita atau kapabilitas kita. Yang tadi saya katakan juga itulah letak kompetensi. Untuk memperkuat hal ini, maka kita juga harus menguasai konten, materi, isi itu harus kita kuasai. Karena kalau materi tidak kita kuasai, berarti kita dipandang kurang cakap, kurang capable, kurang mampu. Dan akhirnya ini yang tidak enak, kurang layak untuk berdakwah. Maka bagaimana kehidupan sehari-hari kita dengan guidance Quran dan hadis di lingkungan VAI, FIAI dan PAI prodi kita ini, kita kan lingkungan orang-orang yang agamis. Bagaimana kehidupan kita di lingkungan teman-teman kita itu membuat kita semakin kredibel. Mau ngomong yang kotor-kotor, merasa riskan, merasa sungkan, akhirnya terpaksa. Mungkin awalnya terpaksa karena dulu punya kebiasaan lama yang belum bagus, ya akhirnya jadi bagus. Dulu pernah misuh, sekarang kita di lingkungan PAI, lingkungan FIAI, apalagi di lingkungan UI secara keseluruhan, kita tidak nyaman rasanya kalau kita ngomong yang kasar, ngomong dengan cara yang ketus, ngomong dengan cara apalagi yang kurang pantas untuk kita omongkan. Ngomong dengan pemberitaan yang tercela, sikap tercela, ini semua kita kendalikan diri kita. Maka akan afdal kalau saudara juga kos atau mukimnya di lingkungan pesantren, itu akan mendukung kehidupan Anda, sebagai kredibilitas Anda sebagai seorang dai nantinya atau saat ini juga sudah. Saudara, hal ini perlu kita lakukan. Karena kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, kelihatan yang kecil-kecil, simpel-simpel sajalah. Kalau kita bersin sambil kita tutup, sambil kita mengucap alhamdulillah. Kalau kita mendengar kawan kita lagi bersin, kita mengucap yarhamukallah, jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini persoalan kecil. Persoalan kecil sekali. Kalau kita berjalan terantuk batu kaki kita, maka kita mengucap innalillahi. Itulah kira-kira bagian dari mendengar berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Kita mau makan minimal bismillahirrahmanirrahim. Syukur masih menyempatkan dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini semua adalah menjadi keseharian kita sebagai dai. Itulah kita akan kredibel. Kredibilitas kita terbangun oleh hal-hal yang kecil seperti itu. Di samping itu alhamdulillah di lingkungan kita juga terjalin silaturahmi. Ini bagian dari kredibilitas kita. Dan bagaimana kita bisa disenangi kawan-kawan kita, disenangi lingkungan kita, tidak dibenci oleh lingkungan kita, tidak disengiti, tidak di-hate, tidak dibully oleh teman-teman kita. Nah, ini semua bagian dari perilaku kita dan ini akhlak kita. Seorang dai harus berakhlakul karimah. Dan itulah dakwah yang efektif. Satu tindakan nyata itu lebih bermakna daripada 100 perkataan kita. Maka sekali lagi bagaimana kita bisa berperilaku yang positif. Ini bagian dari dakwah. Cuman kalau itu masih dakwah bil hal. Dakwah bil hal dengan contoh, kita sholat berjamaah, kita suka membaca Al-Quran sekali-kali di kampus, waktu ada di di tempat duduk-duduk di teras kita, kampus kita, ada yang baca Al-Quran, ada yang mendengarkan, kita diskusi ayat. Ini bagian-bagian dari pembentukan karakter kita, kepribadian kita. Karena kepribadian dai itu dibentuk melalui beberapa jalan. Mulai dari pengalaman, pengetahuan, kemudian juga ya ini akhirnya bentuk mindset kita itu. Akhirnya bentuk mindset kita dari situ. Pengalaman kita. Bahkan value yang kita yakini benar, itulah nanti akan jadi sumber dari mindset kita. Nah, mindset kita nanti baru akan melahirkan mulai dari sikap, attitude nanti baru, atau sikap nanti baru lahir yang namanya behavior, tindakan, perbuatan, behavior. Setelah behavior akan menjadi habit atau kebiasaan kita. Nah, dari kebiasaan itulah nanti akan lahir subconsciousness kita, pikiran bawah sadar. Nah,
Kalau sudah masuk dalam pikiran bawah sadar, barulah itu akan masuk kepada sesuatu yang bernama apa? Lu pernah saya sampaikan apa? Ayo, apa? Karakter. Nah, itulah karakter dai. Kita ini sebagai calon dai, Anda calon dai semuanya. Nanti kalau jadi guru agama di sekolah, di kelas, tapi Anda di masyarakat sebagai dai juga. Maka peran itu harus dikuatkan dengan mulai saat ini, sejak masih mahasiswa. Bukan dibuat pada saat Anda nanti sudah selesai baru menjadi dai, tidak. Bagaimana Anda bisa memperkuat peran itu melalui kegiatan dakwah, melalui asupan-asupan gizi, protein, karbohidrat, agamis, gitulah kira-kira ya. Agamis, karbohidrat, spiritualnya bagaimana, gizinya, gizi keagamaannya bagaimana. Nah, ini semua yang akan kita lalui. Maka bagaimana agar kita punya karakter yang oke, punya karakter yang hebat, punya karakter yang kuat, itu kita akan kita biasakan mulai saat ini, kita lakukan mulai saat ini. Maka bagaimana kita bersikap kepada teman sejenis, bagaimana kita berperilaku kepada teman dan lawan jenis, bagaimana kita bersikap pada orang tua kita, bagaimana bersikap pada orang yang lebih tua dari kita bersikap pada orang yang dituakan, bersikap pada guru-guru kita. Ini semua harus kita latih dari mulai saat ini, tidak besok-besok. Saat ini Anda semua sudah dewasa, saat ini Anda sedang menabung, saat ini Anda sedang menabung energi positif. Energi positif itu bahasa lain dari amal soleh. Itu untuk menjadi seorang dai. Seorang dai akan efektif kalau tadi punya kredibilitas, lalu ditanggung oleh capability atau kapabilitas. Nah, ini nanti akan membangun kredibilitas lebih tinggi, dan akhirnya Anda bisa menjadi dai yang disukai, dai yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh beberapa jamaah Anda. Kalau Anda sudah bisa begitu, maka berarti diharapkan dakwah-dakwah kita bisa lebih efektif. Dakwah ini akan lebih efektif kalau tadi saya akan ditunjang oleh komunikasi, baik komunikasi verbal, kemampuan komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Ini yang akan kita kaji nanti. Oleh karena itu, maka harus kita latih juga bagaimana ayat-ayat yang akan kita sampaikan setidaknya hafal. Kalau Anda terpaksa baca, jangan salah membaca. Itu. Sehingga apa? Kaulan Anda, tutur kata Anda dalam bertutur itu nampak Anda menguasai betul. Tutur Anda itu akan enak didengar dan nampak kredibel. Jangan kelihatan baru belajar tadi malam, itu yang penting. Jangan baru kelihatan menghafal ayat tadi malam sehingga matanya sering sambil ada filler matanya ke atas, nampak dia lupa atau tidak menguasai. Itu harus kita hindari. Bagaimana sudah betul-betul kita kesankan Anda sudah menguasai. Kesankan Anda sangat menguasai materi. Jadi konten itu harus Anda buat sedemikian rupa. Pilihlah diksi yang baik. Pilihlah kata-kata yang baik. Pilihlah kata yang pas untuk itu. Itu akan membuat semakin nyaman jamaah. Akan membuat semakin kerasan jamaah mendengarkan ceramah Anda. Coba kalau dalam masalah pilihan kata atau diksi, tiru Ustadz Zainuddin MZ almarhum. Pilihan katanya sangat-sangat bagus. Pilihan katanya sangat-sangat bagus. Makharijul huruf, makhraj-makhrajnya, fasohatul lisan, fasohatul kalam, tirulah almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu sangat bagus, sangat indah sekali dia. Lantunannya bagus, fasohahnya bagus. Nikmat sekali untuk didengar ceramah-ceramah beliau itu. Termasuk juga kelembutan dalam bertutur, tirulah A'agim. Untung kita ini dikelilingi oleh para dai-dai hebat yang kira-kira bisa mewarnai dakwah kita. Oke, masalah penguasaan materi atau terkait dengan kekayaan referensi, tirulah UAS Ustadz Abdul Somad. Itu sangat luas sekali wawasannya sehingga karena banyak sekali bacaan, nah itulah kekuatan referensi. Ini akan memperkuat capability kita karena kita menguasai konten dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat indah. Saya berharap dari uraian pengantar diskusi kali ini nanti akan muncul pertanyaan dari Anda sekalian. Mudah-mudahan ini juga menjadi sekaligus bekal sebagai calon-calon dai, kader-kader dai Anda. Oke, ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, saya yakin untuk itu.
Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Nanti selesai acara selesai ini, nanti langsung masuk ke forum diskusi. Oke, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.